beliau menyempatkan untuk langsung ke kamar kami, dan keadaan ketika itu saya nggak tahu kalau saya akan dikunjungi beliau, jadinya belum siap. Bahkan di foto itu saya pakai kaos biasa, Gus. Iya, Habib. Halo? Iya, Habib, jelas, Habib. Halo? Allah. Jelas, Habib. Allah. Allah. Nah. Sampai di mana tadi, Gus? Sampai ketika beliau masuk ke kamar Habib. Iya. Secara tiba-tiba. Tiba-tiba saya pakai kaos, Ustaz. Anak pakai kaos, jadi kan nggak siap. Iya. Halo? Iya, halo, jelas, Habib. Iya. Jelas, Habib. Iya, udah dijenguk, Ana dijenguk. Dan posisi Ana sebagai khadim, dan beliau sebagai seorang Habib Umar, dan Ana sebagai khadim. Ya Allah, itu rasanya menangis. Dan itu langsung, subhanallah, saking senangnya Ana lupa sama sakitnya. Padahal ketika itu lagi demam. Cuman saking senangnya sampai-sampai lupa sama sakitnya. Sampai-sampai temannya Ana langsung sembuh mungkin. Langsung sembuh. Temannya Ana bilang, namanya Nabil Al-Hinduan, itu temannya, sepupunya Ana, yang juga sama-sama khidmah sama Ana. Dia bilang, ya Allah, andaikan Ana juga sakit ya, seperti ente, nggak apa-apa, rela sudah, walaupun lebih parah sakitnya nggak masalah, yang penting Habib Umar bakal jenguk, katanya gitu. Masya Allah, Habib. Masya Allah, Habib. Oke, Habib. Marhaba. Habib Syaugi. Marhaba. Ada banyak sekali, Habib, pertanyaan yang masuk ke kolom pertanyaan saya. Ya. Ya. Yang ingin ditanyakan kepada antum, mungkin akan saya bacakan satu persatu, Habib. Marhaba. Oke, Habib. Ini ada pertanyaan, Habib. Selama Habib Syaugi berkhidmah ke Habib Umar, apakah Habib Syaugi pernah melihat Habib Umar itu marah? Seperti apa marahnya Habib Umar? Jujur saya nggak pernah sama sekali melihat beliau marah. Selama 5 tahun, Habib? Selama 5 tahun nggak pernah beliau marah. Bahkan, Ustadz, ada hadisnya Rasulullah itu ya, hadis apa namanya? Waqad khadamtu Rasulullah 10 sinin. Sayyidina Anas bin Malik ya. Wa ma qala liqattu ufin. Enggak, Sayyidina Anas bin Malik bilang tentang bagaimana sifatnya Rasulullah ketika Rasulullah bersama Anas bin Malik yang notabene merupakan secara kasar khadimnya ataupun pembantunya. Kan Anas bin Malik bilang, Ana nggak pernah dengar Rasulullah bilang sama Ana uffin, ya kan? Begitu pula akhlak yang kita baca di sirah-sirah nabawiyah tentang Rasulullah, Al-Fagir dapatkan selama Al-Fagir berkhidmah kepada guru mulia. Anas bin Malik adalah seorang khadim yang pintar mungkin, tapi saya, Al-Fagir, adalah seorang khadim yang bodoh. Ya mungkin ketika itu awal-awal Al-Fagir khidmah, Al-Fagir belum terlalu lancar bahasa Arabnya, dan mungkin sering salah, bahkan sering kali salah. Tapi Masya Allah, Habib Umar sabar, nggak pernah ngomong wala marah, wala berubah wajahnya, nggak pernah menegur atau mengingatkan. Nggak pernah menegur ataupun bahkan mengingatkan. Habib Umar cuma senyum. Bahkan Habib Umar ketika menyuruh pun, Ustadz, nggak pernah nyuruh walad khudh hadha, walad ambilin ini, ambilin itu, pakai tangannya atau pakai suara yang diangkat, nggak pernah. Bahkan bukan dengan lisannya beliau memerintahkan dengan matanya. Jadi kalau ada kipas angin yang kekerasan, jadi beliau noleh ke Ana, kemudian noleh ke kipas angin. Jadi Ana harus mikir, ini kipas angin harus dikecilin atau dibesarin. Habib Umar nggak nyuruh, ta'al, itu kecilin kipas angin, nggak pernah. Seumur hidup Ana nggak pernah. Habib Umar noleh, kalau Ana paham bismillah. Berarti nggak pernah nyuruh-nyuruh, merintah nggak pernah. Minta iya, tapi dengan bahasa yang halus. Tapi kalau bisa nggak ngomong, Habib Umar nggak ngomong. Kalau bisa nggak bicara, Habib Umar nggak bicara. Habib Umar kalau nyuruh kita
untuk ambil air, Habib Umar cuman noleh sama gelas, noleh sama kita, artinya air. Jadinya kita juga harus paham gitu. Jadi khodim-khodimnya Habib Umar harus terlatih. Seperti Kakanda Ahlul Fagir Habib Mahdi adalah khodim yang bagi saya adalah orang yang paling paham sama Habib Umar. Gerak-geriknya Habib Umar paling paham, yang paling paham ya Akhina Mahdi. Nah, dan banyak